Hai Kanci Kuningan, jangan lupa like, comment, and subscribe Serasan Radio 100,8 FM. See you, bye-bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanci Kuningan dimanapun saat ini berada, ketemu lagi kita hari ini, hari Kamis tanggal 22 Januari tahun 2026, jam 15 menit menjelang pukul 11. Mohon maaf ada trouble sedikit tadi. Hari ini Kanci Kuningan Sersan Mangrasan menghadirkan satu sosok yang insya Allah akan akan kita cari tahu profesinya apa, kemudian juga insya Allah kita ngulik, kemudian kita dapat nih informasi dari yang bersangkutan. Oke. Untuk Kanci Kuningan yang lagi mendengarkan di radio di frekuensi 100,8 FM yang ada di kantor, di rumah ataupun dalam kendaraannya, dan juga yang sedang menyaksikan live-nya kita dengan bangga, dengan bangga langsung nih saya panggilkan Kanci Kuningan hari ini spesial. Kita undang, kita sebut dulu namanya, baru nanti dari mana asalnya. Oke. Narasumber kita hari ini Kanci Kuningan adalah Bapak Aulia Zulfami, AMD IP SHMH. Please welcome. Waduh, selamat pagi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kanci Kuningan beliau adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B. Apa aktivitas beliau? Apa saja yang ada di sini dan apa kedepannya? Kita akan cari tahu langsung dengan narasumber yang A1. Wih, A1. Terima kasih banyak Pak Zulfami telah hadir di Serasan Radio. Saya ini panggilan jadi Pak Fahmi, Pak ya. Terima kasih banyak. Kanci Kuningan, saya akan bertanya sedikit tapi nanti beliau menjelaskan. Oke. Pertanyaan saya gampang sekali dan beliau pasti yakin akan menjelaskannya. Pertanyaannya adalah, Pak, sejak kapan ada di sini? Siap. Kayaknya serius nih Anda tahu. Oke, silakan Pak Fahmi, silakan Pak. Mulai kapan Pak kita berdinas di sini dan Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi menjelang siang. Ya, terima kasih atas undangannya dari Siapa? Radio Serasan. Kami memang baru juga menjabat atau bertugas di Lapas Muara Enim. Itu terhitung mulai 6 Oktober sampai saat ini lebih kurang 3 bulanan. Pak, siap. Ya. Sebelumnya Pak? Sebelumnya kami bertugas di Lapas Anak atau LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tenggarong, Kalimantan Timur, yang memang lebih khusus untuk pembinaan bagi anak binaan. Anak binaan Pak Iya. di Tenggarong. Khusus, ya. Oke. Pak Kanci Kuningan, kita akan cari tahu beliau ini aslinya mana sih? Satu. Yang kedua, kok bisa masuk sini gitu loh? Kok maksudnya apa sih pendidikan sehingga bisa syarat untuk menjadi berkiprah Pak di lembaga pemasyarakatan. Nah, jadi Pak Fahmi ini ternyata aslinya adalah dari Sumatera Utara, tepatnya di Langkat. Siap. Lahir besar di sana kita Pak ya? Siap. Saya kalau lebih khusus nama daerah itu Pangkalan Susu, memang agak unik namanya. Oh, Pangkalan Susu. Iya, ada Pertamina besar juga di sana, sampai SMA di sana, baru melanjutkan pendidikan di sekolah kedinasan, dulu namanya Akademi Ilmu Pemasyarakatan atau disebut AKIP. Dulu masih kita juga di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Oke, siapa? Lanjut saat ini namanya adalah Politeknik Pengayoman Indonesia. Oh, Politeknik dia Pak? Iya. Dulu masih kami menjalani pendidikan selama 3 tahun, sekarang sudah 4 tahun. Setelah D4 ya. D4 oke. D4. Dulu gelarnya juga masih ahli media ilmu pemasyarakatan seperti tadi disebutkan. Sekarang
bergelarnya itu sarjana terapan pemasyarakatan. Jadi konsentrasinya di ini Pak, memang Pak, di pemasyarakatan ya. Iya, khususan tentang pemasyarakatan. Nah Pak, kemudian Pak, sekarang apa sih Pak pemahaman dari apa namanya lapas nih Pak? Siapa sih Ya. yang ada di situ tuh? Betul, betul. Oke, mohon izin Pak. Terkait lapas ini kan itu adalah singkatan yang kepanjangannya Oke. adalah lembaga pemasyarakatan. Mm-mm. Di pemasyarakatan tuh saat ini ada namanya lembaga pemasyarakatan. Oke. Ya, bertugas berfungsi melaksanakan pembinaan Pembinaan, pada warga binaan, rutan atau rumah tahanan Rumah negara, tahanan, oke. melaksanakan perawatan tahanan. Ya. Ya. Baru selanjutnya adalah Bapas, Balai Pemasyarakatan. Nah, Oke. rutan ini adalah sebenarnya atau bertugas fungsinya apa, Fungsi, ya. yaitu tempat penitipan tahanan yang menjalani proses hukum. Ya. Dari penahanan penyidikan, proses sidang sampai dia putus. Jika dia sudah berkekuatan hukum tetap, maka dilaksanakan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Di tempat kita ini Ya, Oke. namun dikarenakan juga keterbatasan di satu daerah itu hanya ada lapas, maka lapas ini juga bisa berfungsi sebagai rutan. Oh. Nah, rutan oke. juga jika memang hukumannya masih dalam kategori memungkinkan untuk melaksanakan pembinaan di rutan, bisa dilaksanakan di rutan, tapi kalau sudah tinggi itu harus dimutasi ke lembaga masyarakat untuk melaksanakan Pembinaannya. lebih lanjut. Nah Pak, yang di lapas ini Pak yang apa ya maksudnya terkena hukuman Ya. berapa minimal berapa sampai berapa tuh Pak, yang kita bina di situ? Ya. Karena kita ini di lembaga masyarakat ini ada 4 Oke. tingkat, Mm-mm. dari yang lapas kelas 3, baru di atasnya lapas kelas 2B seperti kita kita, Moreni, baru ada lapas kelas 2A, Mm-mm. dan yang paling atas itu lapas kelas 1. Kelas 1, Kalau di Sumatera Selatan ini di Mata Merah Oh, atau Mata Merah, Mata oke. yang di Palembang. Palembang. Nah, jadi kalau hukumannya Mm. tinggi, kita biasanya mendistribusikan warga binaan tersebut untuk menjalani hukuman di Mata Merah tadi. Oh Mata Merah. Iya. Oh yang masa tahannya panjang. Ya, di- hukumannya oh, di sana. hukumannya Oke. tinggi di sana. Namun kalau masih di bawah 10 Ya, ya, sama. bisalah kita laksanakan pembinaan di sini. Oke. Nah Pak, maaf Pak, kalau yang di Pak Jo itu Pak? Kalau Pak Jo itu rutan, rumah tanah negara. Oh, beda dengan kita Pak ya? Beda. Oke, siap. Nah, Jadi maaf, yang di Pak Jo itu rutan itu yang belum ya, ada belum kena vonis di ya, situ. ya. Oh. Walaupun ada juga yang sudah, tapi masih kategori bisalah dilaksanakan pembinaan di situ. Mungkin masih ada juga di situ, tapi selebihnya didistribusikan distribusikan. ke lapas-lapas lain. Oke. Walaupun kita garis bawahi, lapas-lapas rutan di Sumatera Selatan ini rata-rata sudah over kapasitas, ya, dari kapasitas, sehingga kadang-kadang juga ya untuk pemerataan lah. Iya. Juga kadang kita pun kalau rendah tapi di sana agak Kosong. longgar, kita bisa distribusi agar tidak terlalu penumpukan. Nah Pak, kalau kita yang kita di Moreni ini ke lapas kelas 2B. 2B. Nah Pak, maaf Pak, kalau untuk warga binaannya itu Pak, orang yang terkena vonis itu orang yang berdomisili di khusus di Muara ini Ya, atau kalau Kabupaten? data saat ini, Oke, siap. ya, itu sekitar 600-an orang itu memang warga Muara ini. Muara ini, oke. Ya, 300-an warga Pali. Oh Pali, Ada maaf, aja. Pali dikirim sini Pak? Iya, dikarenakan di Pali belum ada Oh belum ada pemasyarakatan lapasnya. atau hutan. Oke siap. Nah, di sana baru ada kepolisian dan kejaksaan. Kejaksaan, ya. Sidang pun Masih di bertempat di sini, pengadilan Moreni, sini, ya. sehingga yang melaksanakan proses hukum itu dititip di kita di lapas Muara Oh ini. Muara ini. Oh, oke siap. Jadi Kanca Kunian, beliau ini sudah tamat SMA langsung belajar. Ya. Itu Pak, gimana ceritanya milih jurusan ini Pak? Iya, saya bisa masuk ke lapas itu ya dapat informasi, Oh, oke. bahwasanya ada sekolah kedinasan Oh, oke.
yang ya jujur saja dulu namanya kita di daerah Ya. yang langsung kerja, langsung bahasanya jadi PNS. Terus Oke, terang, siap. ya kita mungkin ya ingin mengangkat harkat martabat keluarga, ya, tidak mau membebani orang tua, mana tahu bisa ini kan membantu orang tua dapat informasi. Kalau dulu masih terpusat ya tesnya langsung ke Jakarta, ya. jadi kita berangkat ke Jakarta tes, melaksanakan tes. Alhamdulillah lulus kita se-Indonesia waktu itu karena masih akademi 65 orang Cuma 65 satu orang. angkatan. Oh, Kalau sekarang memang sudah banyak 200-an orang. Berarti Kami Pak kan Pak Fahmi angkatan keberapa dari itu? dari angkatan 41 saya. 41 sudah Pak. 41. Kalau sekarang sudah 56. 56. Ya. Nah, yang sudah waktu lulus. angkatan Pak Fahmi itu cuma 65 orang. Ya. Seluruh Indonesia. Di Indonesia yang wanitanya ada 12. 12. Oke. Pak, ini kanca kenan kita mancing juga nih. sekalian Pak Fahmi promosi tentang sekolah kedinasannya, Pak. Pak itu pendidikannya, Pak, praktek bukan praktek, maksudnya fisik apa segala macam, teori di kelasnya gimana tuh? Ya, memang dia kan pendidikan semi militer juga, sehingga memang dalam tahap seleksi ada seleksi fisik, psikologi, administrasi kan, akademik segala macam. Nah, lulus masuk asrama dan tidak dipungut biaya kan, untuk makan, tempat tinggal segala macam. Gitu. Dan pendidikannya nanti setelah lulus, untuk saat ini kebijakannya setelah lulus penempatan baru diangkat menjadi CASN. Oh, CASN. Kalau saya dulu kebijakan, alhamdulillahnya begitu masuk kita sudah langsung diangkat CASN atau CPNS lah bahasa. Dulu kita sudah dapat terima gaji. Oh, dulu. Waktu pendidikan? Iya. Masya Allah. Udah bisa ini dong. Iya. Dulu kita selama pendidikan sudah terima gaji. Nah, Pak, lepas pendidikan itu langsung penempatan di lapas di saya alhamdulillah pertama waktu penempatan di Rutan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Oh, jadi kita walaupun dari Sumatera Utara nggak mungkin belum tentu balik lagi ke Sumatera. Jadi sifatnya nasional gitu, Pak. Iya. Saya alhamdulillah di Rutan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau sekitar 2 tahun, baru mutasi ke Medan. Oh, baru 2 tahun pergi ke Medan. Alhamdulillah di Medan 5 tahun. Mutasi lagi ke Kepulauan Riau juga. Oh, balik lagi ke Kepulauan Riau. Tanjung Pinang, cuman yang kemarin di Rutan terus bergeser ke lapas. Lapasnya gitu. Nah, dari sana masuk lagi ke Sumut, ke Siantar. Oh, Siantar. Iya, Siantar. Selanjutnya ke Sumbar di Padang Panjang. Kembali lagi ke Medan. Baru ke Kalimantan Timur dan alhamdulillah sekarang ke Muara Enim. Itu kalau pindah-pindah tugas gitu, Pak, keluarga gimana? Ya, alhamdulillah. Kalau keluarga, saya memang untuk anak istri tetap berdomisili di Medan. Oke, jadi kita yang apa tuh? Mobile. Tugas. Karena tugas ya. Oke, Kanca Kunian, seru kita ngobrol dengan sosok satu ini. Insya Allah bisa menjadi inspirasi bagi kancaku semua yang ingin berkarir di mana? Di sekolah Ikatan Dinas ya, Pak ya. Di Ikatan Dinas terutama di bidang pemasyarakatan. Pak, di bidang maaf Pak, kita di lapas tuh membina Pak ya? Ya. Orang-orang saudara-saudara kita lah yang lagi terkena kasus itu. Nah, itu tujuannya untuk apa tuh Pak? Nanti jelas, ke depan. Mereka pertama menyadari kesalahan. Menyadari kesalahan dulu yang utama, siap memperbaiki diri. Dan bagaimana bisa kembali ke masyarakat ya, dan bisa berguna bagi masyarakat. Nah, dalam proses pembinaan itu yang utama adalah kita melaksanakan pembinaan itu baik kepribadian dia, keagamaan. Karena apapun cerita ataupun polanya kita harus menyentuh hati mereka juga. Kepribadiannya, baru pendidikannya, baru keterampilan, kemandirian sebagai bekal hidup. Kita saat ini mohon izin saya agak menjabarkan. Justru ini seru nih Pak. Ya. Jadi kita pengen tahu banget nih. Silakan Pak. Jadi kita itu begitu dia masuk harus kita asesmen. Asesmen. Orang warga binaan ini bagaimana latar belakang, kondisi dia juga, sehingga kita bisa menempatkan dia dalam pembinaan itu lebih tepat. Kita saat ini memang concern keagamaan, bagaimana kegiatan keagamaan itu wajib diikuti.
Oke. Nah, di sana baru selanjutnya juga saat ini kita sedang fokus juga untuk penyetaraan pendidikan. Oh, Jadi bagi yang belum selesai SD, SMP, SMA atau paket A, B, C, pendidikan. akan kita sudah bekerja sama dengan pendidikan. Insya Allah di tahun ajaran baru ini kita akan launching untuk kegiatan tersebut, karena ini bagian dari program aksi dari Bapak Menteri kita, penyetaraan pendidikan. Sambil berjalan kita sudah mulai juga kelas pelatihan bahasa Inggris segala macam sudah mulai. Nah, sekolah kemandirian kita banyak kegiatan dan ini terus kita kembangkan, bahkan nanti kita mau akan beraudiensi dengan PT TEL untuk bagaimana pelatihan keterampilan bersertifikat, karena sebagai bekal hidup. Sebagaimana kita ketahui di Lapas Muara ini sudah ada juga bagaimana pelatihan mandirian, pembuatan konblok segala macam, yang itu hasil kerjasama dengan PLTU kita, ya, maupun kita juga pelatihan kemandirian bakery, dan alhamdulillah ini sudah ada NIB-nya, sudah ada PIRT Dinas Kesehatan, sudah bersertifikat halal, dan ini akan kita launching keluar biar bisa juga produk kita itu dikenal juga masyarakat. Sudah punya sampai ke NIB, Pak? Iya, sudah. Dan halal segala macam. Dan itu yang mengerjakannya adalah warga binaan. Warga binaan. Karena mereka harus punya skill, mereka juga hasil dari penjualan itu bisa kita store ke negara atau PNBP, dan mereka ada premi. Atau upahnya yang kita bisa tabung sebagai bekal jika dia bebas, juga sudah ada modal. Jadi sekarang saya tuh berprinsip, mohon maaf, sebenarnya selalu seperti memasarkan. Kami ini punya tenaga. Kami siap mengerjakan jika ada yang ingin membuat pelatihan atau apa, kami siapkan tenaganya, kami siapkan tempat, fasilitas. Makanya saya sudah mulai banyak kerjasama, bagaimana bisa dari luar mau berkenan untuk memberdayakan warga binaan kami, tenaganya dari kami gitu. Jadi kita tidak lagi terkurung seolah kaku, seolah tertutup, malah kita open sekarang. Siapa aja pengusaha atau apa wirausaha yang membutuhkan tenaga bisa menggunakan warga binaan kami, istilahnya, tapi dengan sistem di dalam dilaksanakan. Nanti dia juga dapat keterampilan, dia juga bisa dapat premi. Hasil dari pekerjaan itu bisa juga bermanfaat bagi orang banyak. Dan ini Pak, lapas-lapas lain pun juga berkomitmen seperti ini, Pak? Iya, ini program Bapak Menteri kita. Langsung ya. Jadi memang langsung bermanfaat bagi masyarakat. Polanya begitu sekarang. Polanya ya. Nah, jadi tidak terkesan menyeramkan. Ya, benar. Pembalasan dendam tidak, tapi memberdayakan mereka. Dan alhamdulillah ternyata mereka punya bakat terpendam semua, Pak. Iya, itu tadi. Saya kaget loh, Pak. Saya kaget loh ada bisa sampai ini NIB itu rotinya. Seru itu. Alhamdulillah. Oke, semuanya kancoku semuanya yang lagi menyaksikan kita juga pasti lebih kaget dari saya. Tidak nyangka ternyata lapas kelas 2B ini yang dipimpin oleh Pak Fahmi ini sudah mempunyai program yang sesuai dengan instruksi dari arahan dari kementerian langsung ya, Pak, ya, melaksanakan ini. Kita ngulik lagi, ngapain lagi sih setelah ada roti, kemudian ada apa tuh? Konblok, apa-apanya lagi nanti, segala macam. Oke. Akan kembali setelah yang Oke, Kanci Kunian masih di Sersan Mangrasan, serius tapi santainya, serius tapi santai, Sersan. Itu apa namanya tuh? Mudah-mudahan setiap narasumber yang kita undang di aksi acara ini bisa menjadi inspirasi dan juga membuka wawasan kita seberapa besar narasumber kita menceritakan, memberi info kepada kita. Dan hari ini Kanci Kunian narasumbernya terus terang aja nih Pak, kita kaget. Saya kaget, saya pikir wah bakal susah nih diundang nih. Alhamdulillah datang, bisa hadir di sini Bapak Aulia Zulfami, AMDIP SHMH. Oke, Pak Fahmi, ini Pak, tadi balik lagi kita ke warga binaan Pak ya. Kalau di Muara ini Pak, maaf tadi lupa tadi kelas 2B. Kelas 2B ini apa Pak tingkatannya Pak?
klasifikasi. Oh, klasifikasinya gitu Ya. gimana, Bay? Kalau Dari kapasitas. Oke. Itu salah satunya kan. Dari struktur bangunan, penilaiannya. Oh, Ada kalanya nanti kalau sudah bisa dikembangkan atau kapasitasnya menambah bisa jadi naik dia ke Oh, lapas naik. 2A, nah kalau kayak seperti kita 2B ini, Pak, 2B. berarti kapasitasnya misalnya? Kapasitas kita kan di angka 450-an. Oh, ini ya. Iya. Oh, Nah, sehingga memang dengan kapasitas itu kategorinya masuk 2B. lapas 2B. Oh, oke, ini. Nah, Pak, saat ini warga binaan kita, maaf Pak, pria dan wanita. Ada total warga binaan kita per hari ini 1.250-an. Nah, wanita ada sekitar 30-an. 30 orang. Ya, siap. Oh, maaf Pak, waktu yang kemarin Bapak di Tenggarong khusus Anak. anak. Itu treatmentnya berbeda lagi. Nah, itu belajarnya gimana, Pak? Sedikit cerita. Sedikit cerita itu belajar. Kalau anak ini dia kan harus kita memang memperhatikan sekali Oke. segala sesuatunya ramah anak. Oke. Ya, perawatannya lebih berbeda kan. Dari segi bangunan. Karena anak ini kan bagaimanapun adalah penerus bangsa, Oke. sehingga treatmentnya sangat-sangat harus kita perhatikan. Sehingga waktu itu saya membuat inovasi di sana juga. Saya hadirkan itu program konseling yang berkelanjutan. Dimana kalau anak-anak ini awal itu konseling itu bimbingan konseling BK Ya. dari universitas mitra kita yang ada di situ. Oke. Sambil kita mengukur si anak ini semuanya tingkat kecemasannya bagaimana, segala macam, karena ada form-form penilaian. Ya. Nah, setelah kita tahu mana yang masih kategori aman, mana yang memang rawan, kita konseling lagi lanjutan sampai 3 kali. Jika sudah aman, mudah dia untuk mengikuti kegiatan. Karena anak-anak ini kita mungkin melihat fisiknya, Fisik. Oke. norma-norma kita kan nggak tahu Ya. yang di dalam. Sedangkan anak-anak ini bukan hanya pelaku kriminalitas, tapi bisa juga dia sebagai korban. Apalagi dia sudah di dalam lembaga pembinaan gitu yang sudah terkurung kan, segala macam dirinya perlu juga kita obati. Ya. Masalah psikologi. Nah, andai kata jika dia belum juga baik dari penilaian psikologi, kita lanjutin ke konseling klinis. Kebetulan kita kerjasama juga dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak untuk penanganan berbeda nih. Oke. Jika juga sampai berapa kali juga belum bisa, barulah naik ke psikiater. Tapi harapan kita paling jauh tuh ke psikologi klinis saja. Karena itu beda tuh anak-anak ini kan. Oh, treatmentnya ini lagi dia, Pak. Ya, treatment berbeda. Pak, maaf, usia berapa Pak kalau Maksimal 18. Oh, 18 Iya. masih Iya. kategori anak-anak kalau Iya. ini. Oke. 18 tuh sudah ke dewasa lah. 17 tahun sekian, Ya, oke. 11 bulan sekian hari. 18 udah dewasa. Oke. Dan itu apa tuh? Ya benar, treatmentnya beda banget Pak ya sama ini. Berbeda karena Oke. anak-anak ini sangat butuh kan untuk masa depannya, tetap kita harus perhatikan sekali. Selain memang pendidikannya tetap harus berjalan, latihan keterampilan gitu. Itulah berbedanya anak-anak ini, berbeda lagi treatmentnya. Yang sekarang beda lagi. Berbeda lagi. 3 bulan Iya. bulan ini beda dengan Iya, yang berapa bulan iya. yang lalu. Kalau seperti Oke. ada pernah mendengar Pulau Nusa Kambangan Ya, gitu kan. oke. Kalau di sana itu rata-rata high risk, risiko Oke. tinggi. Risiko tinggi. Super maksimum itu hukuman tinggi, itu treatmentnya berbeda lagi. Berbeda-beda kita. Kan Cukunian. Nah Pak, kalau ini Pak, saat ini kan pihak-pihak yang sudah terlibat Pak, tadi selain ada Nah, dari kita alhamdulillah kerjasama dengan mitra-mitra yang luar biasa di Muara Enim, Oke. dengan dinas terkait, ya dinas koperasi, perdagangan tadi kan, Ya, dinas peternakan, dinas perkebunan, karena kita juga ketahanan pangan sangat dikejar saat oke, ini. Juga setelah program aksi juga dari Bapak Menteri kita, bahkan beberapa hari yang lalu kita melaksanakan panen raya serentak hasil perkebunan peternakan se-Indonesia, lapangan hutan, yang mana alhamdulillah hasil kebun Ya. dari peternakan itu dijual, hasilnya itu dikumpulkan untuk disumbangkan ke bencana di Sumatera Bencana ini. Sumatera ya, Iya, oke. itu program dari Pak Menteri kemarin. seluruh Indonesia tuh Pak ya? Seluruh Indonesia, dan ini diharapkan berkelanjutan terus. Mm-mm. Sehingga kita memang sangat mengharap memang dukungan, support dari mitra-mitra
karena mereka yang punya skill-skill yang memang bisa memberikan turunan kepada kita maupun warga binaan untuk bisa aktif lah tadi pembinaan tadi, ilmu-ilmu tentang bagaimana peternakan, perkebunan kan, segala macam. Jadi memang sangat luar biasa. Pak, ini Pak, kemudian karya tersebut Pak itu disalurkan ke ke masyarakat luas Pak ya. Iya. Nah, nanti si siapa tuh ada income untuk si warga binaan maupun PNBP ke negara kan. Oh, ke negaranya ya, jadi ada pendapatan negara bukan pajak. Oh, oke. Nah, kemudian Pak, yang paling diminatin kalau untuk Muara Enim ini Pak, maksudnya hasil karya apa nih Pak dari hasil binaan kita? Kalau saat ini memang saya masuk itu kan masih belum skalanya luas. Kita sudah koordinasi sama Dinas Koperasi waktu itu pada saat pameran di GOR Geber UMKM. Itu kita ada di situ. Kita tuh alhamdulillah bakery kita antusiasnya sangat luar biasa. Dari kita tuh bakerynya. Iya, dari bakery yang itu, dan makanya saya sangat concern juga di situ kan. Siap. Mudah-mudahan bisa bersaing di luar sehingga standarnya juga udah lengkap kan, NIB, PIRT, lalu sertifikasi halalnya. Dan ini akan saya kembangkan, mudah-mudahan dengan instansi terkait. Saya udah pendekatan, apabila ada rapat-rapat bisa juga punya kita. Mereknya Pak? Sapena Bakery, Sarana Pembinaan Narapidana Bakery. Ketipu kita Kancokunian. Saya pikir produk mana tuh. Namanya Sapena. Iya, Sapena. Makan saya Pak, saya beli tuh. Siap. Ternyata ini yang juragannya. Oke, itu kenapa pakai nama itu? Siapa ini namanya Pak? Ya. Saya pikir ini loh Pak, maaf Pak, produk bakery pada umum di luaran loh Pak. Saya nggak tahu kalau binaan Bapak tuh. Alhamdulillah ya. Surprise banget tuh. Iya kan. Alhamdulillah kalau bisa diterima. Iya. Makanya saya sangat antusias untuk bagaimana memasarkan ini kan. Nah itu tadi. Maupun juga pihak lain. Kebetulan di sini juga banyak yang mendukung ya. Iya. PTBA, PT yang lain, segala macam. Bahkan kita selain pembinaan tadi, kita ini kan perawatan bagi warga binaan itu di dapur makan segala macam itu alhamdulillah kalau untuk dapur terbaik pengolahan makan bagi warga binaan itu Muara Enim, Lapas Muara Enim se-Sumatera Selatan untuk kategori Lapas Rutan ya. Lapas Rutan Sumatera Selatan, Kabupaten Lapas 2B. Pokoknya semua lah. Semua mau Lapas Rutan Muara Enim, alhamdulillah yang terbaik untuk dapurnya, penanganan makan itu kita, kebersihan segala macam. Memang itu juga berdiri support dari pihak-pihak lain. Karena kita kan ingin meningkatkan ya pelayanan kita menjadi lebih baik, makan warga binaan, jangan terkesan mohon maaf orang berpikir masuk penjara makan itu nggak jelas entah diolahnya bagaimana kita kan kebersihan segala macamnya sekarang sudah terukur. Hanya ada sertifikat higienis juga, harus ada tata boga bagi yang mengerjakan, jadi nggak bisa sembarang. Perhatian penuh juga kelayakan makan ini maupun yang lain-lain lah itu. Ternyata Kancokunian ngebayangin lapas sekarang itu bukan jauh dibandingkan dulu, tapi bukan berarti harus jadi warga binaan. Jangan jauh-jauh lah. Pokoknya ini yang udah terjadi. Nah, tugas beliau lah bersama orang-orang maksudnya yang care, kita semuanya masyarakat Muara Enim tetap memberikan kesempatan para saudara-saudara kita ya Pak ya. Nanti mereka keluar bisa kita terima dengan keterampilan yang sudah dibina. Oke Pak, boleh tahu Pak kegiatan rutin mereka Pak sehari-hari Pak? Ya, kegiatan mereka rutin ya. Dari bangun tidur melaksanakan kebersihan diri, kamar, kebersihan lingkungan, dilanjutkan nanti persiapan, ada yang pembinaan keterampilan tadi, masing-masing ada yang kegiatan laundry, ada yang kegiatan berkebun, ada yang kegiatan buat konblok atau kegiatan lah pembinaan, ada yang juga yang pengajian. Nanti kalau udah masuk sholat zuhur mereka wajib sholat zuhur di masjid. Ya istirahat makan siang, nanti sorenya olahraga mandiri. Selain pada vokasional di situ ada yang olahraga main futsal, ada yang main voli, ada yang biliar, ada yang tenis meja, ada juga kita buatkan space untuk mereka musik,
Oh, musik ada juga, Pak. Nah, walaupun musiknya Ya. kita bentuk siapa yang ingin menyanyi kita Oh, silakan iya. menyanyi kan. Ya, oke. Nah gitu ya, itulah kegiatan supaya mereka kosongan kegiatan apa tidak membuat mereka jenuh, sehingga Ya. kalau jenuh nanti secara psikologi Ya, itu psikologis sensitif. ya, Pak. Benar-benar. Nah, bisa nanti ya bersinggungan sedikit sama Bersinggungan. teman udah jadi ini kan Huru-hara. gangguan keamanan. Gangguan bahas kan. keamanan. Iya, benar-benar. Iya. Oke, semuanya Kanco Kurniawan, kita kepengen banyak lagi ngulik tentang aktivitas beliau ini, cuman karena waktu kita terbatas dan beliau juga harus ada kegiatan yang harus segera harus segera dihadirin karena tadi nyolong waktu kita ke sini. Oke, Kanco Kurniawan, sebelum kita tutup Pak, semuanya Kanco Kurniawan, kita pengen dengar nih closing statementnya Bapak Aulia Zulfahmi ini. Pak, apa nih Pak harapannya terhadap warga binaan yang sekarang nanti setelah mereka setelah mereka tidak lagi selesai masa tahanannya, kemudian juga Pak pesan-pesan Pak untuk masyarakat kita Pak Morenim, silakan Pak. Ya, terima kasih. Kami dari Lapas Morenim berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi warga binaan maupun juga masyarakat yang mana itu bagian dari keluarga-warga binaan dimaksud. Kami juga berkomitmen dan mengharap seluruh warga binaan ini menjalani pembinaan dengan baik, memiliki keterampilan yang manakala nanti bisa digunakan untuk bekal hidupnya. Ya, sehingga harapan kami dia tidak lagi mengulangi tingkat kejahatan, harapan kami. Dan bagi masyarakat, pesan kami, kita saat ini sudah menggunakan KUHP yang terbaru. Ya, kita juga KUHAP yang baru dan itu produk dari anak bangsa sendiri, menggantikan produk dari kolonial zaman Belanda. Perlu kita sama-sama pelajari juga, kita ketahui, oh ternyata banyak pasal-pasal yang dulunya apa sekarang berubah menjadi apa. Oke. Jangan sampai kita, intinya adalah menurut kita tidak salah, ternyata sekarang sudah ada aturan hukumnya. Karena begitu itu sudah berlaku, tidak ada bahasa kami kan nggak tahu. Karena hukum langsung sudah mengikat. Nah, sehingga kita masyarakat ini perlu tahu, apalagi sekarang zaman sosial media bisa di-download KUHP baru ya sekedar. Walaupun di dalamnya kok dulu semua sistem menjalani hukuman itu di dalam lapas. Sekarang sudah ada hukum menjalani kerja sosial di luar. Oke. Ada pengawasan. Tidak semua harus masuk dalam lembaga pemasyarakatan. Jadi tolong dipahami tentang hal ini. Itu jauh mungkin pesan saya. Oke, terima kasih banyak Pak Kanco Kurniawan. KUHAP sudah mulai berlaku, harus benar-benar kita ini. Oh maaf Pak, jadi nanti KUHAP itu hukumannya tidak hanya di lapas tapi juga ada kerja sosial. Iya, kerja sosial, karena tidak semua harus masuk dalam lapas nanti dalam hukuman. Mungkin proses hukum dia sejak ditangkap atau sidang mungkin apa, tapi begitu nanti mendapat vonis, oh ternyata ancamannya sekian, tidak perlu dilakukan, karena tidak semua ancaman hukuman itu akan menjadi hukuman. 5 tahun ke bawah itu bisa di luar saja. Nah, itu nanti bagaimana kejaksaan dengan Bapas oleh masyarakat ini bagian dari kita sebagai pengawas nanti melaksanakannya di luar. Bisa kerjasama dengan pemerintah daerah terkait karena untuk lokasi kerja sosialnya. Ini yang perlu juga diketahui bagi masyarakat. Kita bilang kami nggak tahu-tahu itu atau tidak peduli, nggak bisa juga karena ini memang yang nyata mengikat di kehidupan kita, perlu kita ketahui. Dan yang penting Kanco Kurniawan jangan melanggar. Ya. Kita harus taat hukum guys. Ya, taat hukum itu yang paling utama. Oke semuanya, Kanco Kurniawan, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan seru kita hari ini, pagi ini, siang ini. Hari ini Kamis tanggal 22 Januari. Kita ngobrol bareng di Sersan Mangrasan dengan narasumber kita. Beliau adalah Bapak Aulia Zulfahmi, AMDP SHMH, Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B. Kanco Kurniawan, saya Dijanggi, mohon pamit bila ada kata-kata yang salah, dan juga untuk tim produksi ada Uti Nikenik dan juga Kadet Vertaza dari Jalan Kartini nomor 247 Morenim. Saya bersama dengan Bapak Fahmi yang akrabnya dipanggil Pak Fahmi ya Pak ya.
Pamit undur diri, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.